Shalom saudara, ketemu lagi. Pagi hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Firman Tuhan kali ini diambil dalam Kisah Rasul 20 ayat 17 sampai 38 ya. Saya bacakan perikopnya, judulnya tentang perpisahan Paulus dengan para penatua di Efesus. Pada ayat 17 saya bacakan. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bahwa bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala kerendahan hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus." Ayat 22, "Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu, pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa, sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pemilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku tidak tahu lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihatkan kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah berikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh dan memeluk Paulus. Mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi
lalu mereka mengantar dia ke kapal. Oke saudara, dari ayat ini, dari apa yang kita baca, kita tahu ya bahwa Paulus adalah seorang penginjil yang dipakai Tuhan luar biasa. Pelayanan yang dia kerjakan di bangsa-bangsa, tempat-tempat yang dia layani ya. Dan dari ayat yang kita baca tadi di Kisah Rasul 17:38 tadi, ada beberapa hal yang ingin saya bagikan melalui saudara, biarlah kita boleh merenung bersama-sama. Yang pertama dari yang kita baca tadi, bahwa Paulus itu melakukan setiap proses yang dia hadapi selama pelayanannya ya. Banyak hal yang Paulus kerjakan, bahkan dalam proses pelayanannya itu tidak mudah ya, tidak semudah yang dibayangkan. Banyak hal dari dia harus melakukan banyak hal, di mana Paulus melayani dengan belas kasihan ya, dengan mencucurkan air mata. Saya yakin itu adalah air mata belas kasihan, di mana dia melihat jiwa-jiwa, dia melayani setiap jiwa satu demi satu, dia layani. Dan banyak proses yang sulit mungkin di pelayanannya, dan meskipun banyak proses yang dihadapi Paulus, meskipun hal yang tidak baik, bahkan ada ancaman, tapi Paulus tidak menghiraukan itu. Paulus tetap fokus apa yang Tuhan mau dalam melayani. Dia terus melakukan setiap pelayanannya dengan baik ya. Demikian halnya kita juga harus tetap fokus seperti teladan Paulus tadi. Banyak proses yang dialami, tapi dia tetap fokus dengan pelayanannya. Bahkan hal yang paling menakutkan, ada ancaman pun, Paulus tetap fokus dan dia tetap berpegang teguh dengan apa yang Tuhan mau. Dia menginjil, menyampaikan setiap firman Tuhan. Kita melalui tokoh ini kita bisa belajar bagaimana Paulus melayani meskipun banyak proses tantangan yang dihadapi, dia terus menyelesaikan, dia fokus kepada Tuhan ya. Terus ada hal lagi yang patut kita renungkan juga, kita bisa contoh dari pelayanan Paulus ini tadi. Dan pelayanan itu berdampak di Efesus, dan terjalin hubungan yang sangat erat. Tapi saat Tuhan menyuruhnya untuk pindah ke tempat lain, untuk pelayanannya ke tempat lain, dia taat dan dia mau melepaskan pelayanannya di Efesus itu, dan dia mau taat apa yang Tuhan mau. Dimana Tuhan suruh untuk ke tempat lain, Paulus tetap taat melakukannya. Mungkin kadang di pelayanannya itu sudah istilahnya apa yang dia kerjakan itu banyak hal yang berhasil, banyak hal yang sudah dilihat. Apa yang dia bangun selama pelayanannya itu istilahnya sudah terlihat, sudah ya istilahnya sudah bagus gitu ya. Tapi saat semuanya bagus, semuanya sudah oke, waktunya Tuhan suruh untuk melepaskan itu semua, untuk meninggalkan itu semua, Paulus itu taat dan dia mau melepaskan diri, dia mau taat apa yang Roh Kudus katakan dia, sehingga dia mau berpisah, dia mau melanjutkan pelayanannya di tempat lain, untuk berpindah pelayanannya seperti apa yang Roh Kudus katakannya. Seperti halnya itu tadi, kita juga bisa belajar di mana saat mungkin kita pelayanan dan ada waktunya Tuhan suruh kita, Tuhan pindahkan kita mungkin dalam tanda kutip ya, ke hal yang baru, tempat yang baru, dan kita harus taat. Kita tidak tahu pelayanan kedepannya di mana tempat yang baru Tuhan tempatkan itu, kita tidak tahu keadaannya, atau mungkin lebih susah atau lebih berat dari pelayanan sekarang ya. Kita harus taat, kita harus mengikut seperti Paulus tadi ya. Mungkin
kita juga dalam pelayanan, misalkan kita melayani tempat, untuk yang sekarang kita melayani tempat di mana kita itu merasa sudah nyaman, sudah bagus, semua sudah tertata, pelayanan apa yang sudah kita bangun semuanya sudah bisa terlihat lah, tapi jangan pegang itu semuanya, karena semua pelayanan itu dari Tuhan dan kita harus serahkan kepada Tuhan. Dan dimana saat Tuhan panggil, Tuhan suruh kita untuk di tempat yang baru, untuk mengalami hal yang baru, kita harus menyerahkan semuanya itu dan kita harus taat ya. Ingat ya, tidak selamanya kita ditempatkan Tuhan di suatu tempat, pasti Tuhan akan tempatkan lagi untuk hal yang baru, sesuatu yang baru harus kita alami, pelayanan yang baru harus kita alami, kita harus taat dan menyerahkan semuanya itu, karena semuanya itu kan pemberian dari Tuhan, titipan dari Tuhan. Tuhan sudah percayakan pelayanan ini, kita harus kerjakan dengan baik, setiap proses kita lakukan, dan saat Tuhan suruh kita harus juga taat ya. Dari ayat tadi kita juga bisa melihat bahwa Paulus itu, sebelum Paulus itu meninggalkan tempat dan dia menuju hal yang baru yang Tuhan suruh, tempat yang baru yang Tuhan suruh, Paulus itu sudah menyelesaikan dan jadi teladan. Jadi dia bisa berpesan kepada, bahkan dia berpesan kepada penatua di Efesus ya, banyak nasihat-nasihat yang diberikan kepada kepada penatua di Efesus tadi. Dia berpesan banyak pesan-pesan yang banyak hal yang Paulus contohkan kepada jemaat, kepada penatua di Efesus ini, sehingga saat Paulus berpisah pergi, meskipun itu mungkin berat ya, karena sudah terjalin hubungan yang bagus dan dampaknya sangat bagus juga di pelayanannya, mungkin berat, tapi dia sudah istilahnya menyelesaikan apa yang menjadi bagiannya selama di Efesus. Dan saat Tuhan suruh dia harus berpindah tempat yang baru, Paulus itu sudah siap dan sudah jadi teladan, sehingga bisa dilihat lah dari buah pelayanan bisa dilihat. Dari hal ini kita juga bisa belajar di mana saat kita berada di istilahnya suatu tempat, suatu pelayanan yang Tuhan berikan, kita harus juga menyelesaikannya, harus jadi teladan, bisa dilihat istilahnya ada buahnya. Kita harus merenung bersama-sama apakah kita sudah berbuat atau sudah pelayanan yang Tuhan sudah berikan itu sudah ada dampaknya, biar saat Tuhan suruh nanti di musim yang baru, di hal yang baru, dimana Tuhan suruh kita untuk melakukan, untuk melayani hal yang baru atau tempat yang baru, kita sudah siap, dalam arti pelayanan yang kita tinggalkan ini istilah
teladan, sehingga saat dia pergi pun jemaat yang ditinggalkan bisa melihat apa menjadi buah pelayanannya dan bisa menjadi teladan, menjadi contoh, sehingga dia tidak sembarangan, tidak asal meninggalkan dengan begitu saja ya. Jadi tanggung jawab apa yang Tuhan sudah berikan itu Paulus sudah selesaikan, sehingga dia siap untuk melakukan hal yang baru di tempat yang baru. Jadi seperti halnya itu, kita juga bisa belajar, kita harus menyelesaikan setiap tugas tanggung jawab kita di pelayanan ini, sehingga saat Tuhan nanti bawa kita di pelayanan yang baru, di hal yang baru, semuanya sudah siap dan sudah terlihat gitu ya. Jadi kita siap. Jadi apa yang kita tinggalkan ini, pelayanan yang ini tetap bisa berjalan meskipun tanpa kita, karena kita melakukan hal yang baru lagi, Tuhan suruh lagi tempat yang baru ya. Istilahnya mempersiapkan segala sesuatunya, mungkin mempersiapkan generasi berikutnya untuk mengerjakan ini ya, sebelum kita berada di tempat atau di hal yang baru itu. Oke saudara, mulailah perenungan ini bisa memberkati dan bisa menguatkan kita bersama-sama. Jelas kita boleh merenung dan baca bersama-sama melalui firman Tuhan ini, melalui Paulus ini ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di perenungan berikutnya, bila kita boleh belajar bersama-sama merenungkan firman Tuhan.